The title given to me, given to us to share today is Shine as Stars. Jadi judul yang diberikan untuk kami bagikan hari ini adalah bercahaya atau bersinar bagaikan bintang. And for us to shine as stars, Jadi bagi kita untuk bercahaya seperti bintang, we need to know what the Bible actually tell us. kita harusnya melihat apa sebenarnya yang diberitahu kepada kita di Alkitab. We cannot take from the world. Karena kita nggak bisa ambil dari dunia ini. We must take from the Word of God. Kita mesti ambil dari firman Tuhan. So from the very beginning, the first time the word stars appear, it appeared in Genesis. Jadi untuk kali pertama kata bintang itu muncul di Alkitab, itu munculnya di kitab Kejadian. And therefore, I'm going to ask Pastor Iskandar to help me to read Genesis 1:14 to 19. Maka saya akan meminta bantuan Pastor Iskandar membacakan dalam bahasa Indonesia Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Pastor Lucas gave us 40 minutes. Jadi Pastor Lukas menjatahkan kepada kami 40 menit. If we go longer, Jadi kalau kita bablas lewat lebih lama, it's his fault. salahnya Pastor Paul ya. Because he's longer. So, what are stars for? Jadi sebenarnya bintang-bintang ini untuk apa? In the Bible, when God created the earth, God created the heaven and the earth. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Think about this, coba kita pikirkan, When do you know it's evening? kapankah kita tahu ini sudah malam? When the sun start to set, Saat matahari mulai terbenam, bukan? right? Betul? Then you know evening has come. Maka kita pun tahu ini sudah mau malam. How do you know it's morning? Bagaimana kita tahu ini sudah pagi? When the sun rise. Yaitu saat matahari mulai terbit, kan? And this is day 4. Jadi ini hari keempat penciptaan. God only created the sun, the moon, the stars on day 4. Rupanya Tuhan baru menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang di hari keempat. So day 1, day 2, day 3, the Bible tells us there's evening, there is morning. So how do they know? How do you know when it's evening and morning when there's no sun, no moon, no stars? Bayangkan hari pertama, kedua, dan ketiga, ya itu belum diciptakan benda-benda langit itu, tetapi bagaimana mereka tahu, Tuhan tahu itu pagi, siang, atau malam? True? Betul? You have no sun, Kalau kita nggak punya matahari, how do you know it's sunset? bagaimana kita bilang matahari terbenam? You have no moon, Kalau tidak ada bulan, how do you know it's nighttime? bagaimana kita tahu, oh sudah malam? So, what actually is happening here is that God actually created time only on the 4th day. Jadi sebenarnya dari sini kita tahu Tuhan ternyata menciptakan waktu, karena ini adalah tanda waktu baru di hari keempat. Because what does it say here? It says that it is to mark out days and years. Ini katanya untuk apa benda-benda penerang itu? Katanya untuk menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. So, if you don't have days, how do you have weeks? Jadi kalau kita nggak punya hari-hari, dari mana kita punya minggu? How do you have months? Bagaimana kita punya bulan? How do you have years? Bagaimana kita punya tahun? True? Betul? That is what sun, moon, and stars are for. Inilah tujuan dari matahari, bulan, dan bintang-bintang dijadikan. It's to mark days. Yaitu untuk menjadi tanda yang menunjukkan hari-hari. But the topic is
we are shining as stars. Tapi topik kita adalah kita ini bercahaya seperti bintang-bintang. When do you see stars? Kapan waktu kita bisa menyaksikan bintang? You see stars when you knock your head against the pillar. Kadang-kadang kita menyaksikan bintang saat kita terantuk ke tembok. Especially those young people, they walk on their HP and they walk on, bang, then they see stars. Enggak usah diterjemahin ya, pokoknya yang terutama orang yang menyaksikan HP terus, enggak perhatikan jalan, tiba-tiba terantuk tembok, bintangnya muncul. When do you actually see stars? Jadi sebenarnya kapan waktunya kita bisa melihat bintang? We only see them at night. Kita melihat waktu malam bukan? Daytime, are the stars there? Kalau hari siang, apakah ada bintang di sana? Are the stars there? Apakah bintang ada di sana? They are there. Sebenarnya bintangnya ada di sana. It's just that you cannot see them. Tapi kita nggak bisa lihat karena siang. You know, the stars don't, morning already, then they go hiding. Kan nggak mungkin kalau bintangnya lihat, oh sudah pagi ya, kita bersembunyi They don't have a cupboard or a room. Daytime, then they all go inside and hide. nggak mungkin mereka bersembunyi di lemari atau di ruangan mana gitu kan, karena siang. But they are there to mark out seasons. Tapi bintang-bintang ada di sana untuk menjadi tanda tentang musim-musim yang ada. So for you and I, Jadi bagi saudara dan saya, our life hidup kita ini have two purpose in the Bible. ada dua fungsi atau tujuan dalam Alkitab. Number one Yang pertama, is to be a sign. yaitu untuk menjadi tanda. What is the sign? Tanda apa? You see, all of us, Jadi kita semua ini doesn't matter how young or how old we are. tidak peduli seberapa muda usia kita atau tua. I'm going to celebrate my 61st birthday in 2 weeks' time, okay? 2 minggu lagi saya akan merayakan ulang tahun saya yang 61 61. ya, 61 tahun, 2 minggu lagi. Right, 2 weeks later, my birthday is, I'm going to be Ya. 61. 2 minggu lagi saya umurnya 61, Pastor Paul bukan saya. He's even younger, 71. And the thing is that none of us, no matter how young or old we are, none of us are good. Tapi masalahnya adalah apakah kita masih muda atau sudah tua, tidak ada yang baik di antara kita. How many of you, the day you are born, you're always good? Dari saudara ada nggak yang lahir sejak lahir itu baik terus sampai sekarang? Okay, don't forget about the day you're born. What about since today? This is 12 March. 12 March. Since March 1 Jadi- until now, how many of you are good every day? Jangankan sejak kita lahir ya, kita kan hari ini tanggal 12, dari tanggal 1 Maret saja. Siapa yang di antara saudara dari tanggal 1 Maret sampai hari ini baik tiap hari? Every day you wake up, you say, wow, today is a good day, I praise God. Setiap pagi kalau bangun tidur, saudara mengatakan, wah hari ini hari yang baik, kita puji Tuhan. How many of you over the last 11 days never complain, never scold, never get angry? Berapa banyak di antara saudara yang 11 hari yang lalu, sejak 11 hari yang lalu, nggak pernah mengeluh ataupun marah? All of us are like that. Kita semua seperti itu. But it's only when we understand Tapi sampai kita memahami who is living inside us, siapakah yang hidup di dalam kita, that His glory, bahwasanya kemuliaannya lah, His power, kuasanya lah, His grace dan karunia-Nya lah can live through us. yang bisa hidup melalui kita. And when people look at you, Dan saat orang melihat pada saudara, you know, when I was young, I was a gangster. waktu saya masih muda, Pastor Paul ya, dia preman, gangster. Saya juga. He's my boss. You know why? He's taller. When I was young, I was a gangster. I was bad. I was a bad boy. Jadi waktu muda saya itu memang anak nakal dan memang nakal sekali ya. And in my neighborhood, Jadi di kalangan tetangga saya, when parents of girls would see me on the road, they would tell their daughter, stay away from that boy, stay away from that boy. tetangga-tetangga yang punya anak perempuan, biasanya orang tuanya kasih tahu anak perempuannya, itu laki-laki itu jangan dekat-dekat sama dia ya, jauh dari dia. Even the fathers who tell their son, stay away from that boy. Bahkan anak laki-laki pun bapaknya pasti kasih tahu, jangan bergaul sama anak laki-laki itu. But
It's only when we allow Jesus to live in us. Tapi hanya saat kita mengizinkan Yesus hidup melalui kita lah, And friends who have known me for years, I got friends that I have known since childhood. maka saya punya teman yang sudah kenal saya sejak saya kecil. Some of my friends have been with me for 50 over years. Sudah bersama saya beberapa teman itu sudah 50 tahun kami kenal. Even Pastor Iskandar know one or two of them. Bahkan saya udah kenal dua di antara temannya. Ya. Right? And they see my good days and my horrible days. Mereka sudah melihat hari-hari saya di mana saya baik dan saya sangat parah. Mereka sudah saksikan. And you know what they tell me? Tahukah apa yang mereka kasih tahu saya? This is not the Paul I know. Mereka bilang, ini bukan Paul yang saya kenal. The Paul I know is not like that. Paul yang saya kenal itu enggak kayak gini. You know what I tell them? Tahu apa yang saya bilang sama mereka? This is the Paul I also don't know. Saya bilang, ini pun Paul yang saya sendiri tidak kenal. Why? Because it's not me. Mengapa? Karena bukan lagi saya, It's Jesus himself. tapi hanya Yesus sendirilah. And only when your life is transformed by God that people can see the sign in your life. Dan saat kita mengizinkan Yesus mengubah hidup kita, barulah orang bisa melihat cahaya dari hidupmu. Our life Dan hidup kita is a sign adalah tanda to unbelievers bagi orang yang tidak percaya that God want to live in us, not outside us. bahwa Tuhan ingin tinggal di dalam kita, bukan tinggal di luar kita. All other religion, God live outside. Kalau agama lain biasanya mengatakan Tuhan itu hidup, tapi nggak mungkin di dalam, tapi di luar manusia. Hindu, Buddhist, Islam, all their God is outside. Only Jesus live on the inside. Semua agama yang disebut itu biasanya mengatakan Tuhan ada tapi di luar orang, di luar manusia. Hanya Yesus mengatakan dia mau tinggal di dalam kita. True? Betul? God wants to live inside you. Jadi Tuhan ingin hidup di dalam dirimu. Don't worship him, don't see him as outside. Janganlah lihat dia, menyembah dia seolah-olah dia ada di luar kita. So when does stars shine? Jadi kapankah bintang-bintang ini bercahaya? Stars shine all the time. Sebenarnya bintang-bintang bercahaya terus. It doesn't only shine at night. Dia tidak bercahaya hanya pada hari malam. You know, stars are actually suns. Sebenarnya saudara tahu nggak bintang-bintang itu sama dengan matahari, karena memang matahari. It's just they are sun from far, far away. Cuman itu bintang matahari kalau yang jaraknya jauh ya kita sebut bintang. So why daytime we don't see stars? Jadi mengapa hari siang kita nggak melihat bintang? Because we see our sun and the sun is very bright. Karena yang kita lihat hanya matahari yang dekat ini kan dan itu sangat terang. So daytime is like you as a believer living in the glory, in the grace, in the love of God, and everything is fine. Jadi hari siang itu ibarat saudara hidup di dalam kemuliaan, kemenangan, dan berkat Tuhan setiap saat. But when things are bad, Tapi saat hal-hal buruk terjadi, when things are lacking, saat ada kekurangan dalam hidup kita, when things are challenging, saat ada tantangan-tantangan, it's called darkness. disebutlah kegelapan. That's where we are sin. Saat itulah That's when we are sin. waktu kita melakukan kesalahan atau dosa. We shine best when things are dark. Justru kita bersinar lebih jelas saat gelap. You should not shine bright when the sun is brightly shining. Saudara tidak bersinar terang saat matahari bersinar terang. You're supposed to shine as bright whether there is daytime or nighttime because the sun and the stars, they shine all the time. Seharusnya saudara tetap bersinar dan bercahaya sama terangnya walaupun masih siang ataupun malam. Karena matahari dan bintang-bintang tetap bersinar terus. How do we do that? Bagaimana cara kita melakukan itu? If we shine only in the daytime, Kalau kita hanya bersinar saat siang hari, everybody will look at the sun and do not know you. maka orang lain hanya bisa melihat matahari, tidak bisa melihat saudara. But when Tetapi things are bad, saat hal-hal buruk yang terjadi, when it's dark waktu kegelapan terjadi, and people cannot see God, saat orang tidak bisa lihat Tuhan, you as sons of God are
take that opportunity to shine brightly for Maka Jesus. saudara sebagai anak-anak Allah mendapat kesempatan untuk memancarkan cahaya itu bagi orang-orang yang bisa melihat. So you shine not because of the darkness. Berarti saudara bersinar bercahaya bukan karena gelap ya. You understand? Paham? Stars do not shine because of darkness. Bintang-bintang tidak bercahaya penyebabnya karena gelap, bukan. They shine because they are created to shine. Tapi mereka bersinar bercahaya karena memang diciptakan untuk bercahaya. Can you imagine tomorrow morning the sun say, wah capek lah aku, I don't want to shine today. Saudara bisa bayangkan kalau bintang-bintang besok pagi mengatakan kayaknya saya capek hari ini, saya nggak mau bercahaya. On a raining day, Waktu ada hujan, it's dark. kegelapan mendung, Dark clouds, heavy rain. awan gelap dan hujan lebat. In Indonesia, when it's raining, there's another word, banjir. Di Indonesia kalau hujan ada tambahan kata satu yaitu banjir. Right? You don't see the sun. Kita nggak melihat matahari waktu itu. You don't see the stars. Kita juga nggak bisa melihat yang namanya bintang-bintang. But are they there? Tapi apakah mereka ada di sana? Do they change? Apakah mereka ada berubah? No. Tidak. And if God doesn't change, Dan Tuhan tidak pernah berubah, we do not change. kita juga tidak berubah. So we shine not because of the darkness, Jadi kita itu bersinar atau bercahaya bukan karena kegelapan, we shine because we are in Christ Jesus. tapi kita bersinar dan bercahaya karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Amen? Amin. So the second passages that we are going to read, Kemudian ayat berikutnya yang kita akan baca, and this is where he go longer than me. inilah penyebab kenapa saya yang menterjemah bakalan ngomong lebih banyak. Genesis 15 verse 4 to 6. Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. We all know this story. Kita sudah tahu cerita Yeah? ini. We all know this story. Ya. Very, very famous story. Yeah? Ini kisah yang sangat terkenal, This is God, Abraham waiting for his son. di mana Abram itu menantikan adanya anak untuk dia. Okay, 75 years old, God called him to go to Canaan land. Saat dia umur 75, Tuhan minta dia untuk masuk ke tanah Kanaan. At this time, he's already 85. Dan saat ini terjadi sudah usia 85. How many of you 85-year-old want to be papa? Berapa banyak di antara saudara yang usia 85 masih pengen jadi seorang papa? Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan. When you read this, Waktu saudara baca ini, verse 5, ayat 5, he brought him outside. Tuhan itu membawa Abram keluar. Said, look towards heaven. Dia bilang coba lihat ke langit, Count the stars. hitunglah bintang-bintang. What time is this? Nah, itu terjadi di hari apa? What time is Waktu this? apa? Jam Is it- berapa lah kira-kira ya? Is it morning? Is it Apakah evening? pagi? Is it nighttime? Siang atau malam? Anybody? Ada yang mau coba menjawab? Di- Disuruh hitung bintang. Kira-kira harinya hari siang, malam atau? Malam, ah? Malam. Malam, ah? Malam. Everybody agree malam? Semua setuju malam? Semua salah. Semua. Because don't just read that verse. Karena kita nggak bisa baca satu ayat itu saja. Go and read the following verses. Saudara coba baca terus ayat-ayat berikutnya. Later on, God asked Abraham, look at the verse here. He says, ask him to count the stars. Dikatakan di sini bahwa Tuhan meminta dia untuk menghitung bintang. There is no verse that Abraham actually look up to heaven and count. 1, 2, 3, 4. Never. Tuhan berfirman untuk minta Abram menghitung bintang, tetapi tidak ada ayat yang mencatat bahwa Abram melakukan hal itu, pergi benar-benar hitung bintang. It only said when Abraham heard God tell him, look up to heaven, count the stars. Abraham in his heart believed. Yang terjadi dan tercatat adalah disuruh hitung bintang,
Abram itu keluar cuman tercatat, percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. That's all. Itu aja. Do you read Abraham count? 1, 2. Apakah saudara ada baca ayat tertulis Abram menghitung 1, 2? After he count 55, that one count or not? Kalau benar dia hitung, mungkin hitungan ke-55 yang tadi ini sudah hitung belum ya? Read on the whole chapter of chapter 15. Saudara boleh baca seluruh pasal, seluruh ayat yang di pasal 15. God called Abraham to bring animals for sacrifice. Karena setelah itu Tuhan minta Abram untuk mempersiapkan korban sembelihan. There a verse there that tells you, as the sun was setting. Nanti saudara akan ketemu ayat, ya saya kasih bocoran ayat 12, menjelang matahari terbenam. Oh, Setelah itu baru matahari terbenam. in Singapore when the Hokkien people said, oh, we said Huan Zi. Huan Zi. You understand? Saudara paham? There was no stars for Abraham to count. Sebenarnya Abram tidak bisa lihat bintang untuk dia hitung di hari itu. It was a bright, sunny day. Karena hari sangat terang. Most likely, Kemungkinan besar when God was talking to Abraham, waktu Tuhan bicara sama Abram, it's roughly about 2, 3 o'clock in the afternoon. kira-kira jam 2 sampai 3 siang. Because when Abraham have to bring the animal, cut the animal, put them together, takes a few hours. Karena setelah pembicaraan itu Abraham harus ambil binatang untuk dikorbankan, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. And then it tells us the sun starts setting. Kemudian barulah tertulis di sana menjelang matahari terbenam. When the sun set, Nah, waktu matahari terbenam, best time for Abraham to count the stars. sebenarnya itu waktu paling tepat kalau mau hitung bintang untuk Abraham. Betul? Yes. Betul? What did Abraham do? Tapi waktu itu justru Abraham melakukan apa? Tidur. Ya, tidur. Ayat 12 itu. Fell asleep. Verse 12. You understand? Saudara paham? So what is this telling us about? Jadi sebenarnya ini memberitahu kita apa? What is it that when God tells you to look up at the stars, Jadi kira-kira apa itu artinya ketika Tuhan minta kamu menghitung bintang? is to give you hope, Itu artinya dia sedang memberikan harapan kepadamu. to give you faith. Memberi saudara sebuah iman. What are you lacking today? Apa yang saudara rasa kurang hari ini? I know you're building a building, you're doing renovation right now, Saya tahu saudara sedang mengadakan renovasi gedung saat ini. right? You need money. Saudara butuh uang berarti. Tonight, Malam ini, if the sky is clear, kalau memang nanti langit itu bersih ya. because Indonesia, Palembang, different from Singapore, Karena Palembang di Indonesia beda sama Singapura. alright? Your night time, you go to dark place, you look up, you can see stars. Karena kan di Indonesia banyak tempat-tempat di mana gelap sekali, nggak ada lampu kan. Kalau lihat ke atas gampang lihat bintang. Right? Singapore, you look up, you see buildings. Kalau Singapura lihat ke atas itu yang nampak gedung-gedung tinggi. It is so bright that people in Batam can look at Singapore and say, that one Singapore. Gedung. All they see is light. Gedung-gedung itu banyak lampunya dan terang sekali. Bahkan orang Batam kalau lihat ke seberang, itu Singapura penuh lampu, terang sekali. So you cannot miss Singapore. Jadi saudara nggak bisa merindukan Singapura. You look far away, that one Singapore lah. Karena dari jauh aja udah nampak itu Singapura, nggak bisa rindu. But tonight, Tapi malam ini, if you're feeling discouraged, kalau saudara merasa tidak tersemangati atau putus harapan, if you're worried, kalau saudara khawatir, if you're stressed, kalau saudara stres, take a walk outside maka bolehlah jalan keluar where it's dark saat hari gelap and quiet. dan tenang ya. Of course, if it's not raining lah, Ya, yeah, raining don't tapi go ya out. janganlah keluar saat hujan. Go out and look at the sky. Cobalah saudara jalan keluar, lihatlah ke langit. Whatever you need, Apapun yang menjadi keperluan saudara, whatever you need, apapun yang saudara butuhkan, look up the sky. lihatlah ke bintang, See the- ke langit. See the stars Lihatlah di sana bintang-bintang and tell yourself this. dan beritahu, katakan pada dirimu, If God can create all that,
Kalau Tuhan saja bisa menciptakan itu semua, and maintain all that, bahkan memelihara itu semua, what is my problem? maka apa masalahku? You know, years ago, Saudara tahu beberapa tahun yang lalu, when I didn't share this in the morning, so I'm sharing a personal testimony here. jadi saya bisa memberikan kesaksian pribadi saya. When I started the ministry, I don't have money. Waktu saya mulai pelayanan, saya tidak punya uang. This is 2001, 2002. Ini waktu di mana tahun 2001 dan 2002. Okay? And after 9/11, 2001, Dan saat terjadinya itu pesawat tabrak itu yang 911 tahun 2001, right? Everything travel went up maka semua biaya perjalanan itu naik tinggi sekali harganya. because of security. They check, so you got to spend more money to pay for airfare and all that. Karena kan tentunya meningkatkan tingkat keamanan itu perlu menaikkan biaya tiket pesawat juga. I just started my ministry a couple of years, Dan waktu itu saya baru saja menjalani pelayanan sendiri. and I said, Lord, how am I going to finance this? Maka saya tanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana saya memenuhi biaya pelayanan ini? And that question was with me for a few months. Dan pertanyaan ini berulang-ulang di pikiran saya beberapa bulan. One night, Tiba-tiba satu malam, I was outside saya di luar walking. berjalan, For some reason, entah karena apa, that street light on this particular street mati lampu. ada jalan yang saya lalui itu mati lampu, nggak tahu kenapa. Singapore very seldom mati lampu. Okay? Singapura itu jarang sekali terjadi mati lampu. You want to have mati lampu, go to Medan. Kalau mau rasakan mati lampu, ke Jakarta. And that question came back to my mind. Jadi pertanyaan itu muncul lagi di pikiran saya. There was darkness. Ini kegelapan, I look up. saya lihat ke atas, This verse came to me. dan ayat ini muncul. And the verse said, Paul, if you can count the stars, Da- that's how much I will supply you. Dan ayat ini seperti berbicara kepada saya, Paul, kalau kamu bisa menghitung bintang-bintang, seperti itulah aku akan memberikanmu, mencukupi keperluanmu. I didn't count. Saya nggak bisa menghitung, I just believe. saya cuma bisa percaya. And you know something? Tahukah saudara, Since I started the ministry from 2000 up to today, I don't have debt, I don't have problems, I don't have financial issues. sejak tahun 2000 saya memulai pelayanan saya ini sampai hari ini, saya tidak pernah mengalami kekurangan, bahkan terlibat dalam hutang, tidak pernah sama sekali. So, what does it mean? Apa artinya itu? It's not because of the ministry. Artinya bukan karena pelayanan, It's because we have a God who is more than able. tapi artinya karena kita punya Tuhan yang lebih dari mampu. So Abraham looked up. Jadi Abraham melihat ke atas, He didn't. dia tidak melakukan itu. He didn't look up. Dia tidak melihat ke atas. The Bible never say Abraham look up. Karena di Alkitab tidak tercatat bahwa Abraham melihat ke atas. The Bible say Abraham believed. Tapi yang tertulis di situ, Abraham percaya. So if you're discouraged Jadi kalau saudara putus asa, tonight, malam ini, go and look up to heaven. lihatlah ke atas, ke langit. If your problem, your problem is your husband or your wife, Kalau masalahmu adalah suami atau istrimu, look up to heaven. lihatlah ke langit. Let's go to the next set of verses. Nah, mari kita lanjutkan kepada rangkaian firman Tuhan berikutnya. Isaiah 40, 25 to 26. Yesaya 40 ayat 25 sampai 26. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. You know, since God created Adam until now, Saudara tahu sejak Adam diciptakan oleh Tuhan sampai hari ini, every human being, maka setiap manusia, all right, every one of them,
Setiap manusia, God knows their name. Tuhan tahu nama mereka. You know, if after service, you all come and say, thank you, Pastor, good. I hope you say good message. Saudara tahu kalau nanti habis ibadah, habis selesai khotbah, saudara misalnya datangi saya dan berkenalan sama saya, sebut nama saudara, ya mudah-mudahan saudara bilang khotbahnya bagus ya. If no good, just go back. Okay? Kalau rasanya kurang bagus, ya langsung pulang aja saudara. But you come and you introduce your name. Tapi misalnya lah, saudara datang ke saya dan kemudian perkenalkan nama saudara. I mean, a lot of Chinese people here, so aku Pak Atong, aku Pak Aki, aku Pak Akau, aku Pak Angyao, you know, whatever lah. Karena banyak orang Chinese di sini, mungkin perkenalkan namanya nama Chinese semua ya, misalnya ya. So, the thing is this. Jadi masalahnya adalah, After the fourth or fifth person, sudah sampai ke orang keempat, nanti kelima, I guarantee you, saya jamin saudara, I will smile, saya pasti senyum, but I cannot remember your name. tapi benar saya tidak mungkin menghafal nama saudara. True or not? Betul nggak? You go to a party, Saudara kalau datang ke satu pesta, or you go to a family reunion, atau saudara menghadiri reuni keluarga, and then you got many different relatives coming for the reunion. kemudian banyak saudara-saudara yang selama ini cukup jauh dan datang untuk reuni, And then the auntie or the uncle say, oh, this one is your Saku, Si, Goku. You don't know which one is Ku, which one is I. walaupun nanti ada yang kenalkan, nah inilah Goku kamu, oh Goi kamu nih, mana yang I atau Ku, lu udah lupa juga. Right? Betul? But you know something? Tapi tahukah saudara, God knows your name. Tuhan tahu namamu. Even your best friend may not know your name. Bahkan kalau teman baik saudara lupa namamu, God knows your name. Tuhan tahu namamu. And He calls you by your name. Dan dia memanggilmu berdasarkan namamu sendiri. Sometimes, you know, my mother-in-law, Dan kadang-kadang ya mertua saya, mertua perempuan Pastor Paul, she has dementia. sudah pikun ya. She has dementia. Dia sudah pikun. She just lie down on the bed. Dia cuman berbaring saja So di tempat tidur. So we have a helper to look after her every day. Jadi ada pembantu yang ngurusin dia tiap hari. When we go there and see her, Waktu kami datang melihat dia, every Saturday when I'm in Singapore, I'll go with my wife to see my mother-in-law. setiap Sabtu kalau saya ada di Singapura, saya pasti bersama istri untuk kunjungi dia. And when we look at her, Waktu kita melihat dia, she doesn't even recognize any one of us. dia bahkan tidak bisa kenali kita lagi. Her own children, her own daughter, her own son, she cannot even recognize a single one. Bahkan anak kandung dia sendiri pun dia sudah tidak bisa kenali. But you know something? Tapi tahukah saudara, God not only know your name, God not only know you, God will never forget you. dan Tuhan bukan hanya sekedar mengetahui nama saudara, mengenal saudara, tapi yang jelas dia juga tidak pernah melupakan saudara. And the thing is this, Nah masalahnya adalah, when you live your life for Christ, saat saudara menghidupi hidupmu untuk Kristus, and you want to shine, dan waktu saudara ingin bersinar bercahaya, none of us are good. tidak ada di antara kita yang baik. Your church is called Good Friends, Gereja saudara sebutannya adalah good friends. right? Good. Baik. The Bible tells us when the rich young ruler come to Jesus, Jesus says, there is no one good except God. Tapi di Alkitab mencatat anak muda yang kaya datang kepada Yesus mengatakan guru yang baik. Yesus mengatakan tidak ada manusia satupun yang baik Who is good? kecuali Tuhan. Siapa yang baik? If you don't have Jesus, Kalau saudara tidak punya Yesus, impossible to be good. tidak mungkin saudara bisa baik. If you don't have God in us, Kalau saudara tidak ada Tuhan di dalam diri kita, not God outside us, bukan Tuhan yang ada di luar kita, nothing you do is good. maka tidak ada yang kita lakukan yang baik. True? Betul? It's only when we rely on Him. Hanya saat kita bersandar mengandalkan Dialah. That's why Isaiah says this in verse 26. Itu sebabnya Yesaya 40 ayat 26 mengatakan, By the greatness of His might and His strength of His power, not a single one is missing.
Katanya bahwa karena dia punya kuasa, maha kuasa dan maha kuat, maka satu pun tiada yang tak hadir. Bahasa Inggrisnya tidak ada yang terlewatkan. We look at our church members. Kita lihat kepada jemaat kita. You may see one or two that maybe a few years ago very active, very semangat to serve pelayanan, and then suddenly you don't see them anymore. Mungkin ada teman-teman saudara sesama jemaat yang saudara lihat beberapa bulan yang lalu masih sangat semangat dan hadir dan aktif, tetapi belakangan ini tidak nampak lagi. And then you wonder, Kemudian saudara heran, are they lost? apakah mereka tersesat? What happened to them? Apa sih yang terjadi sama mereka? When you try to contact them, Kemudian saudara coba menghubungi they mereka, don't even want to talk to you. bahkan mereka tidak ingin bicara sama saudara. You can't even bring them back for coffee. Don't talk about church. Just for coffee, they also don't want to see you. Bahkan sekedar mau ngopi saja sama dia, mereka tidak mau, apalagi ngajak ke gereja. But you know something? Tapi tahukah saudara, You cannot. saudara tidak bisa, I cannot. aku juga tidak bisa, But God can. tapi Tuhan bisa. Because He said in His word, not a single one will be missing. Karena dikatakan di sini bahwa tidak ada satupun yang tak hadir. So in life, Jadi di dalam hidup, how do we shine as stars? bagaimana kita bercahaya seperti bintang? How do we shine for the glory of Jesus Christ? Bagaimana kita bersinar bercahaya untuk kemuliaan Kristus? God knows your name. Tuhan mengetahui namamu, God knows your struggle. Tuhan tahu pergumulanmu, God knows how you are. Tuhan tahu bagaimana kelakuan saudara. Why? Mengapa? He created you. Karena Dia yang ciptakan saudara. Have you ever hear people say, nobody understand me? Pernahkah saudara mendengar orang mengatakan, tidak ada yang ngerti aku? Do you understand God? Tapi pertanyaannya, apakah saudara ngerti Tuhan? Because God understand you. Tapi karena Tuhan mengerti saudara, And because God understand you, dan karena Tuhan mengerti saudara, you will never be lost. maka saudara tidak bisa terhilang. You will not be missing. Saudara tidak akan terlewatkan. The power that raised Jesus from the dead Karena kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati and live forever. dan hidup untuk kekekalan, That same power maka kuasa yang sama itu will make sure you finish your journey. akan memastikan saudara sampai perjalananmu berakhir. Even to those who are not in church today. Bahkan untuk mereka-mereka yang tidak hadir di gereja hari ini. So don't worry. Jadi janganlah khawatir, His love, karena kasihnya, His grace anugerahnya is greater than your understanding. jauh lebih hebat dan berkuasa daripada pemahaman atau pengertian kita. So we go to the last set of verses, and this one, Pastor Lucas only give me this set. The rest is from Pastor Iskandar. Berikutnya kita akan masuk ke rangkaian firman yang sebenarnya dikasih oleh Pastor Lukas kepada Pastor Paul ya. Yang tadi itu dari bukan Pastor Lukas tapi dari Pastor Paul lah, bukan saya kan terjemah. Ayat 12 ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. You didn't finish, right? How do you shine as stars? Jadi bagaimana kita bercahaya seperti bintang? Shining as stars is not using your strength. Bercahaya seperti bintang bukanlah menggunakan kekuatanmu. Shining as stars brightly for Jesus is not by your ability, it's not by your mental strength, it's not by your will. Bercahaya seperti bintang untuk kemuliaan Kristus bukanlah menggunakan kekuatan pikiran dan kehendakmu sendiri. Shining as stars is very natural.
Karena bercahaya seperti bintang adalah hal yang alamiah. Because if Jesus is the Son of God, Karena kalau Yesus adalah anak Allah, is Jesus the Son of God? apakah Yesus anak Allah? Yes. Ya. Is Jesus God? Apakah Yesus itu Tuhan? Yes. Ya. Is God glorious? Apakah Tuhan itu penuh kemuliaan? Yes. Ya. Are you in Christ? Apakah saudara ada dalam Kristus? If you are in Christ, Kalau saudara dalam Kristus, shining is very normal. berarti bercahaya adalah hal yang normal. I mean, when you give birth, Maksud saya saat saudara yang melahirkan, you expect your baby, boy or girl, to grow up naturally like a human being. saudara pasti berharap nanti kalau anakmu sudah lahir akan bertumbuh dewasa seperti normalnya manusia. Correct? Betul? You expect them to cry, you expect them to crawl, you expect them to slowly walk, and then they start running. Saudara tentu berharap anak yang saudara lahirkan itu seperti normalnya manusia. Dia nangis, dia belajar untuk merangkak, berdiri dan berjalan. Correct? Betul? Then you expect them to talk normally. Dan saudara juga pasti mengharapkan dia bisa bicara dengan normal. You don't expect them to be like monkey, no? Sumokong. Saudara tidak mungkin mengharapkan dia nanti kelakuannya seperti yang tadi. Lucu ya. You understand? Saudara paham ya? It's natural. Sangat alamiah. But why is it natural? Tapi kenapa itu alamiah? Because they are human beings. Karena mereka memang manusia. And if you are sons of God Tapi kalau saudara adalah anak Allah in Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus, if Jesus shine, kalau Yesus bercahaya, we even have an English song, shine, Jesus shine. kita bahkan punya lagu ya kan, bercahaya, bersinar seperti Yesus bersinar. Right? Then it's very natural for you to shine. Berarti sangat natural atau alamiah bagi kita untuk bercahaya kan? But it's not by your strength. Tapi bukan dengan kekuatan saudara. It's not by your, I must study hard to shine. Bukan juga dengan keteguhan hati kita, aku harus belajar untuk bercahaya. How do you shine? Bagaimana kita bercahaya? By keeping your eyes on Jesus. Dengan cara memastikan mata tertuju kepada Kristus. God told Abraham, look up into the heaven and count. Tuhan memerintahkan untuk Abraham melihat ke atas dan menghitung. Isaiah tells us, look up the heavens and see the stars. Yesaya juga mengatakan lihat ke atas dan lihat bintang-bintang itu. I'm telling you tonight, Malam ini, if you don't know what to do, how to shine, just keep your eyes on Jesus Christ. malam ini saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya bercahaya, maka lihatlah, arahkan matamu kepada Yesus Kristus. I don't know what problems you have with your renovation. Saya juga tidak tahu ada masalah apa dengan renovasi yang saudara sedang lakukan. Pastor Lucas doesn't share with me, and that's okay. Karena tidak ada pernah diceritakan juga oleh Pastor Lukas, enggak masalah. But whatever the issue is, Tapi apapun masalahnya, look at Jesus. maka lihatlah kepada Yesus. Look at Jesus. Lihat pada Yesus. Because if you cannot, Karena kalau engkau tidak mampu, He can. Dia mampu. You understand? Saudara paham? Just make sure whatever you're doing is not for yourself, it's for Jesus. Yang harus dipastikan hanyalah cuman tidak lakukan itu untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus. I can say this confidently. Saya dengan percaya diri bisa mengatakan ini. Because for 23 years of my own ministry, Karena untuk 23 tahun pelayanan saya ini, since 2000 until today, dari tahun 2000 sampai hari ini, I have no church saya tidak ada gereja or organization atau organisasi sponsoring my ministry. yang mensponsori pelayanan saya. From 2000 until today, Dari tahun 2000 sampai hari ini, everywhere that God brings me, kemanapun Tuhan utus saya pergi, whether it's to America, whether it's to England, Scotland, whether it's to Taiwan, Japan, South Korea, Philippines, wherever in the world, kemanapun negara-negara yang disebutkan tadi itu, kemanapun yang Tuhan mau saya pergi, I pay for the trips. saya bisa biayain sendiri perjalanannya. They don't pay for my trip. Mereka tidak membiayain perjalanan saya.
And up to today, Dan sampai hari ini, and I believe until the day I see Jesus, dan saya percaya sampai seterusnya sampai saya bertemu Yesus nanti, I will never have debt. saya tidak akan terlibat hutang. I don't have debt. Saya tidak ada hutang. I don't know what utang is. Saya pun nggak tahu apa itu hutang. Cie. Not because I'm proud. Bukan karena saya sombong, Not because I'm capable. bukan karena saya mampu, But it's because I lean on Jesus. tapi karena saya bersandar kepada Yesus. You know, if you lean on men, Saudara tahu kalau saudara bersandar pada manusia, if you lean on a church, kalau saudara bersandar pada gereja, if you lean on an organization, kalau saudara bersandar pada sebuah organisasi, or a very powerful, rich corporation, atau ada perusahaan besar yang sangat kaya, one day suatu hari they may fail you. mungkin saja mereka mengecewakanmu. True? Betul? But if you lean on Jesus, Tapi kalau engkau bersandar pada Yesus, and no matter how dark the outside look, maka segelap apapun luar sana kelihatannya, he can never fail. dia tidak pernah gagal. Because he will shine for all eternity. Karena dia terus bersinar dan bercahaya sampai kekekalan. So we cannot live Jadi kita nggak bisa hidup and shine for Jesus dan bercahaya bagi Yesus because we have very good past achievement. karena kita punya pencapaian masa lalu yang hebat. We cannot live Kita nggak bisa juga hidup and shine for Jesus dan bercahaya bagi Yesus because I got a lot of potential in me. karena ada potensi di dalam diriku. I got a lot of potential for tomorrow. Di hari esok saya punya potensi yang luar I biasa. can do this tomorrow. Besok saya bisa lakukan ini dan I can itu. do that tomorrow. Saya bisa lakukan itu 1 besok. year later I can do this. 1 tahun kemudian saya bisa lakukan ini. You go out, bang, mati. What are you gonna do? Rupanya begitu keluar ditabrak ya, mati langsung. Apa yang bisa kita lakukan? We cannot live tomorrow today. Kita nggak bisa hidupi hari esok di hari yang ini. We only live today. Kita hanya bisa hidup hari ini untuk hari ini. And therefore to shine, Jadi untuk kita bercahaya, you want to be good friends to lead to Jesus Christ. saudara ingin menjadi sahabat baik yang membawa orang kepada Kristus Yesus. Yeah, your team. Karena Good tema friend- saudara ya, Where is it? vision, Vision. visi. Good friends will lead you to Jesus. Good friends yang akan membawa atau menuntun kamu kepada Yesus. You and I, we are not good. Saudara dan saya tidak baik, Only Jesus is good. hanya Yesus yang baik. And because he is good, Oleh karena dia baik, he say this. dia mengatakan ini, Our job tugas kita is to lift Jesus up. adalah untuk mengagungkan, meninggikan Yesus. Because Jesus say this. Karena Yesus mengatakan, When I am lifted up, saat aku ditinggikan, I will draw all men unto me. aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Not you, Bukan saudara, not me. bukan saya, Jesus himself. tapi Yesus sendiri yang melakukannya. And how do we do that? Bagaimana cara kita melakukannya? It tells us here. Dikatakan di sini. We do things without complaining or disputing. Kita melakukannya segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. And we hold on to the word of life. Dan kita berpegang kepada firman kehidupan. My friends, Sahabatku, good friends, sahabat-sahabat yang baik, good friends. sahabat-sahabat yang baik, You want to live a life for Jesus? apakah saudara mau hidup bagi Yesus? Believe what the word tells you. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan untukmu. Not what people are saying, Bukan kata orang, not what the economy is saying. bukan apa kata ekonomi. Next year you all have presidential election, Tahun depan kita akan masuk kepada pilpres, right? betul? Don't base your trust on what candidates are saying. Jadi jangan dasarkan rasa percaya kepada omongan kandidat-kandidat, Base your life tapi dasarkan hidup saudara on the word of God. kepada firman kehidupan, firman Tuhan. Because everything else will fail. Karena semuanya bisa saja gagal, God cannot fail. Tuhanlah yang tidak bisa gagal. Because God and his word is one and the same. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah satu kesatuan. So shine Maka bercahayalah as stars
seperti bintang-bintang. because it's natural for you to shine. Karena alamiah bagi saudara untuk bercahaya. Amen? Amin. God bless you. Thank you so Tuhan much. memberkati dan terima kasih.